kasih pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Makasih Bapak Ibu telah hadir sore hari ini. Ini merupakan presentasi perdana. Perkenalkan, nama saya Bayu Setiono Nugroho, Bapak Ibu. Saya mewakili manajemen. Kebetulan saya di posisi Direktur Marketing ya Bapak Ibu. Jadi pada sore hari ini luar biasa perdana nih Bapak Ibu untuk Yogyakarta. Jadi Bapak Ibu merupakan pioner pertama nih di PT Motara Internasional apabila Bapak Ibu bisa menangkap peluang ini Bapak Ibu. Jadi sekilas mengenai tadi PT Motara Internasional sudah diterangkan ke Pak Daliri. Nah, saya sendiri sebetulnya adalah mungkin kelihatan dari Bapak Ibu semua mungkin masih muda ya Bapak Ibu. Umur saya sudah 37 Bapak Ibu. Istri saya baru satu aja. Anak saya sudah 2 Bapak Ibu. Jadi kelihatannya mungkin karena sering konsumsi suplemen mungkin Bapak Ibu. Jadi kelihatan awet muda. Yang nggak bisa ditipu itu adalah rambut sudah mulai ada putih-putihnya. Tapi kalau dari atas ke bawah bisa dibilang masih fresh. Nah itulah keuntungan kita salah satunya ketika mengkonsumsi produk-produk luar biasa dari bisnis network marketing Bapak Ibu. Nah jadi saya kenal industri ini sudah kurang lebih 20 tahun yang lalu Bapak Ibu, tepatnya di tahun 99. Jadi kalau kita berbicara network marketing atau internet marketing Bapak Ibu, jadi luar biasanya kita di sini di manajemen memang orang-orang yang bisa dibilang expert di bidangnya. Saya sendiri di industri ini tadi sudah cerita dari tahun 99, berarti kurang lebih sudah hampir 22 tahun. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, next. Oke, selamat datang di Billionaire Opportunity Presentation. Kenapa kok namanya Billionaire Bapak Ibu? Kita mau di sini Bapak Ibu semua kedepannya bisa menjadi seorang jutawan. Jadi kalau kita berbicara network marketing atau multi level marketing, orang yang banyak bicara seperti itu, pertanyaannya adalah sudah berapa tahun Bapak Ibu ikut di industri ini? Pertanyaannya, sudah koleksi berapa banyak kartu MLM? Pertanyaan yang pertama. Yang kedua adalah, pertanyaannya adalah, sudah dapat apa Bapak Ibu selain dapat sehat? Karena saya yakin produk MLM semuanya bagus-bagus. Karena yang dicari sebuah bisnis pasti ada sebuah keuntungan. Nah kalau belum dapat keuntungan dari network marketing, berarti ada yang salah Bapak Ibu di dalam industri ini Bapak Ibu. Nah, harus segera introspeksi Bapak Ibu. Nah kita tahu sendiri Bapak Ibu bahwa pandemi COVID-19 kemarin tahun 99 akhir sampai ke tahun 2001 kemarin pertengahan akhir Bapak Ibu sampai kemarin 2022 di bulan April lah puncaknya. Nah sekarang sudah agak turun dan kita sudah bebas berkeliaran. Nah luar biasanya pada saat COVID-19 faktanya adalah industri multi level marketing menyumbang dominasi pajak negara terbesar Bapak Ibu. Ini faktanya Bapak Ibu. Artinya industri ini berkembang luar biasa besar pada saat COVID-19. Next. Nah datanya hampir kita menyumbang ke negara tahun kemarin Bapak Ibu itu 16,3 triliun dari pendapatan atau pajak yang dibayarkan oleh para member distributor network marketing. Ini angkanya luar biasa Bapak Ibu. Di saat posisi banyak di luaran sana yang bisa dibilang terdampak dari COVID-19 Bapak Ibu. Kita posisinya di industri ini malah justru menyumbang. Nah, tapi Bapak Ibu negatifnya kondisi ini juga banyak dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk mendirikan sebuah perusahaan yang berkedok MLM, ternyata investasi. Ini yang parah Bapak Ibu. Sehingga apa? Banyak orang yang posisi di COVID-19 sudah tidak punya uang, bermasalah dengan kesehatan, ditambah lagi tergiur dengan usaha yang tidak benar, akhirnya apa Bapak Ibu? Banyak yang kolab karena itu bisnis yang tidak benar. Nah, jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita sebagai seorang pembisnis Bapak Ibu harus bisa menangkap sebuah peluang nih Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya peluangnya seperti apa? Jangan sampai peluang yang kita ikuti nantinya akan menjadi bumerang balik buat kita. Uang habis, relasi kebetulan ngajak orang juga posisinya bermasalah, jadi konflik nanti Bapak Ibu. Nah jangan sampai seperti itu. Akhirnya apa? Ketika ditawarkan sebuah bisnis
yang benar, dia jadi trauma. Nah, ini contoh orang trauma, Bapak Ibu. Oke. Jadi trauma, Bapak Ibu. Oke, next. Nah, kesimpulannya selama ini kita hanya menjadi objek oleh pihak perusahaan MLM yang tidak benar. Faktor kegagalan bukan terletak pada member atau distributor, tetapi pada marketing plan yang sangat berpihak pada perusahaan MLM. Rata-rata hanya diiming-imingi, posisinya satu hal yang hasilnya di luar nalar. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu ketika diikuti atau ditawari bisnis yang seperti ini. Oke. Nah, solusinya apa? Solusinya Bapak Ibu harus ikut ke dalam bisnis yang benar. Nah, bisnis yang benar seperti apa Bapak Ibu? Bisnis yang benar itu yang pertama kaitannya dengan harus tahu dulu Bapak Ibu perusahaannya seperti apa. Jadi Bapak Ibu harus tahu banget perusahaan seperti apa. Nah, ini perusahaan kita Bapak Ibu PT Motara Internasional kebetulan Bapak Ibu berada di Yogyakarta. Tempat yang saat ini Bapak Ibu tinggali, tempat yang Bapak Ibu diami Bapak Ibu. Ada di Jalan Beraja, back dulu. Blok A11, nomor sampai 13, Taman Tirto Kasihan Bantul. Ini office kita, website kita di sini Bapak Ibu 3 digit hanya mao.co.id. Mungkin sebagian di ruangan ini ada yang paham tentang domain website. Domain website Bapak Ibu, kalau hanya 3 digit, ini seperti apa? Seperti perbankan. BCA, BNI, BRI, dia hanya 3 digit. Nominalnya Bapak Ibu bisa tahu. Rata-rata di atas 2.000 sampai 5.000 USD. Atau nilainya bisa kurang lebih hampir 30 sampai 80 juta tergantung dari websitenya, nama domain. Baru dari apa? Nama domainnya saja. Kok perusahaan mau berinvestasi seperti itu? Karena apa? Ini merupakan dari branding perusahaan. Tujuannya buat apa? Tujuannya berbicara jangka panjang Bapak Ibu. Kalau perusahaan tidak berpikir jangka panjang, domainnya pasti di booking mautara.com atau mautarainternasional.com. Murah Bapak Ibu, 120.000 saja. Kenapa kok perusahaan booking domain sampai semahal itu? Karena apa? Kita pengen nge-branding supaya apa? Bisnis ini cepat booming. Seperti itu. Karena kalau di dunia digital marketing penting sekali untuk branding Bapak Ibu. Karena dunianya sekarang lebih ke arah digital. Mohon maaf, handphone di-silent dulu ya. Oke. Nah, kalau yang di sebelah kanan itu adalah gambar geraha kita Bapak Ibu. Tadi Pak Daldiri sudah bercerita bahwa tanggal 22 Oktober kita akan melakukan yang namanya grand launching pada hari Sabtu. Hari Minggunya peletakan batu pertama untuk pembangunan geraha kita. Jadi next ke depan itu kita punya geraha atau kantor yang luar biasa mewah Bapak Ibu. Total hampir 15 miliar. 4 lantai, jadi dari bukan 3 lantai, 4 lantai Bapak Ibu. Lantai keempat itu rooftop. Iya benar 3 lantai secara ruangan, tapi lantai keempat bisa dipakai nanti Pak buat kongko-kongko, buat nongkrong mungkin, buat barbecue party Bapak Ibu kedepannya. Oke, jadi kita berinvestasi juga. Jadi berbicara bukan hanya untuk jangka pendek, tapi berbicara jangka panjang. Nah, itulah kenapa Bapak Ibu harus milih perusahaan yang benar dulu. Karena itu titik awal Bapak Ibu berbicara jangka panjang, berbicara karir. Jadi jangan pernah berbicara jangka panjang, jangan pernah berbicara karir kalau semua legalitas nanti tidak diurus Bapak Ibu. Nah, yang kedua Bapak Ibu, kait website tadi. Kalau Bapak Ibu nanti sudah member login, sudah punya login area, website kita sudah diverifikasi tingkat keamanannya menggunakan sertifikasi DigiCert Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya BCA, di sini ada DigiCert ya, sama Bapak Ibu. Jadi, waalaikumsalam, silakan Bapak Ibu. Jadi website kita sudah diverifikasi dengan DigiCert Bapak Ibu. Artinya apa? Keamanannya sudah dijamin. Dan ini verifikasinya bukan Indonesia Bapak Ibu, Amerika. Jadi Bapak Ibu kalau diklik, punya BCA juga diklik, punya ini juga diklik, nanti akan ada di situ keluar notifikasi verifikasinya Bapak Ibu. Dan itu di Amerika verifikasinya. Langsung dari sana. Ada jaminan waranti 1,2 USD. 1,2 juta USD. Kurang lebih sekitar 15 miliar jaminan keamanan dari pihak DigiCert. Jadi standarnya pun kita sudah pakai standar keamanan internasional.
Bapak Ibu bisa bandingkan dengan perusahaan dimanapun. Saya tanya, ada nggak sertifikasinya? Tidak ada. Paling dia hanya SSL biasa, HTTPS. Ini membuktikan apa Bapak Ibu? Membuktikan keseriusan kita buat planning jangka panjang, bukan hanya planning jangka pendek. Itu bukan kayak yang sudah-sudah. Website maintenance 3 bulan, satelitnya ketabrak meteor. Ada nggak itu? Banyak alasan seperti itu, nggak masuk akal buat kita Bapak Ibu. Gitu. Oke, next. Nah, ini kita PT Muatan Besar adalah perusahaan di bidang network marketing dengan sistem penjualan langsung karya putra bangsa Indonesia yang menyediakan produk-produk kecantikan, herbal kesehatan, dan lifestyle. Jadi kita ada di 3 kategori tadi Bapak Ibu. Produk kesehatan, kecantikan, dan lifestyle. Karena market ini merupakan market yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Ya, silakan. Market yang bisa dibilang orang itu, kalau kita berbicara, marketnya luas sekali. Kesehatan, kita anggap saja orang yang punya penyakit stroke, diabetes, kanker. Data menunjukkan, WHO menunjukkan hampir 10 juta penderita yang ada di Indonesia. 3 penyakit yang tadi saya sebutkan. Artinya apa? Marketnya luas sekali ini Bapak Ibu. Kecantikan, kita tahu luar biasanya sekali produk-produk kecantikan di Indonesia sebagai penyumbang devisa pajak terbesar untuk saat ini menurut versi Kementerian Perdagangan. Makanya muncul banyak skincare sekarang Bapak Ibu. Nah, yang lagi 2 hari nanti saya cerita nih, kebetulan ada kaitannya juga. Jadi market kecantikan itu besar juga Bapak Ibu. Lifestyle, gaya hidup, kita masuk ke situ Bapak Ibu. 3 segmentasi yang besar market share-nya. Karena apa? Buat kami produk yang terbaik. Nah, perusahaan selalu bilang kecap selalu nomor 1. Buat kami adalah produk terbaik adalah produk yang marketable. Artinya apa? Produk yang mampu diterima oleh pasar. Kalau produk tidak diterima oleh pasar, yang terjadi problem. Kita butuh edukasi lebih, butuh informasi lebih. Untuk apa? Meyakinkan orang. Jadi tingkat closingnya rendah. Tapi kalau produk yang marketable memang dibutuhkan sama pasar, akan gampang Bapak Ibu. Sehingga apa? Omset tercipta. Kalau omset tercipta yang terjadi, Bapak Ibu pasti punya penghasilan yang besar. Itu kuncinya sebenarnya. Visi kami, back dulu. Visi kami menjadi perusahaan network marketing nomor 1 di dunia. Wah, kesannya kok muluk-muluk. Saya kasih tahu info Bapak Ibu. Kebetulan kita ada di anggota AP2NI Bapak Ibu. Dan saya di situ beberapa kali memberi masukan untuk peraturan terbaru, termasuk kemarin SIMPL berbasis resiko. Jadi kita tahu bahwa hampir 60% perusahaan network marketing yang ada di Indonesia itu dari luar. Mereka yang masuk doang Indonesia, kita yang kerja nih Bapak Ibu. Yang nikmatin siapa? Orang-orang dari sana Bapak Ibu. Orang dari Malaysia, orang dari Amerika. Kita cuma dapat apa? Dapat capeknya doang Bapak Ibu. Nah, sudah saatnya perusahaan Indonesia punya visi global. Bukan hanya berbicara Bantul, Sleman, Kulon Progo, Wonosari kita berbicara. Tapi bagaimana Mautara ini bisa berkembang sampai seluruh Indonesia Bapak Ibu. Itu kuncinya. Itu visi kita. Visi kita menciptakan masyarakat yang sehat, kaya, serta sejahtera dengan melahirkan usaha baru yang berkualitas, membuka ladang bisnis seluas-luasnya, meningkatkan taraf hidup para distributor. Artinya apa? Artinya kita tahu di sini bahwa fokus kita bukan hanya berbicara teman-teman semua ketika menjadi member, berbicara tentang sebuah penghasilan saja. Kita tidak mau juga berbicara para member ketika dapat income yang besar, tapi tidak didukung dengan attitude yang bagus, tidak didukung dengan knowledge yang bagus, tidak didukung dengan leadership yang bagus. Yang terjadi adalah baru jalan 5 bulan, 6 bulan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Jaringannya rontok lagi. Nah, yang kita mau di sini, di samping Bapak Ibu dapat income yang besar, tapi juga secara update diri, Bapak Ibu juga bisa berkembang. Makanya kita siapkan juga bisa konsisten. Nah, nanti akan saya cerita Bapak Ibu. Ada sekolah bisnisnya. Itu yang menyebabkan perusahaan bisa jangka panjang dan teman-teman bisa benar-benar menikmati freedom. Bukan ada lagi slogan seperti Pertamina, mulai lagi dari nol ya Pak. Nah, selama ini kan kalau kita lihat perusahaannya adalah seperti itu. Jadi yang terjadi adalah Bapak Ibu garap
sebuah bisnis 5 bulan, 6 bulan, jangan-jangan seperti itu. Kadang-kadang 1 bulan, 2 bulan aja udah entah kemana perusahaannya. Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga muncul slogan Pertamina Bapak Ibu. Mulai lagi dari nol ya Bapak Ibu. Benar nggak Bapak Ibu? Kita nggak mau Bapak Ibu. Kita tidak mau seperti itu. Kita berbicara jangka panjang. Oke, next. Ini legalitas kita Bapak Ibu. Jadi kalau kita berbicara industri network marketing atau multi level marketing di Indonesia, yang paling utama adalah SIUPL, Surat Izin Usaha Penjualan Langsung. Dulu sebelum OSS berbasis resiko, yang mengeluarkan adalah Kementerian Perdagangan melalui sistem yang namanya SIPT. Sekarang yang mengeluarkan adalah Kementerian Koordinasi dan Penanaman Modal berbasis resiko. Karena apa? Menurut peraturan terbaru, multilevel merupakan perusahaan dengan resiko tinggi, Bapak Ibu. Jadi dia yang mengeluarkan 2 kementerian, Bapak Ibu. Nah, jadi verifikasinya lewat Kementerian Perdagangan, yang mengeluarkan surat izin SIUPL-nya sekarang adalah Kementerian BKPM. Nah, itu izin yang lama, yang Kementerian SIUPL 14 SIPT, SIUPL 01 2021. Nah, bedanya dengan yang lain Bapak Ibu. Kalau yang lain rata-rata adalah SIUPL belum diurus, sudah nyusun pohon jaringan, sudah jalan. Begitu booming bingung. Ada rilis OJK, bubar jalan. Karena apa? Buat kami legalitas paling utama. Jangan pernah berbicara jangka panjang ketika legalitas tidak diurus. Karena apa? Bumerang, Bapak Ibu. Yang terjadi nanti yang dirugikan adalah leader dan para member pastinya. Karena apa? Marketing plan pasti berubah. Karena apa? Harus menyesuaikan dengan regulasi. Kita nggak mau. Makanya dari awal kita komitmen SIUPL ada dulu, baru penyusunan jaringan dan running, Bapak Ibu. Itu yang membedakan. Nah, itu ada SIUPL di situ, Bapak Ibu, yang Kementerian Perdagangan yang berbasis resiko. Nah, kita merupakan salah satu perusahaan yang pengurusan berbasis resiko tercepat. Padahal kita baru anak kemarin sore, Bapak Ibu. Tapi legalitas semua sudah lengkap. Next. Nah, ini yang berbasis SIUPL, yang berbasis resiko. Kita sudah keluar, Bapak Ibu. Nah, yang sekarang nih tanggal 20 lagi diributin, namanya PSE. Yang keluarin beda lagi, Kementerian Kominfo. Jadi pada dasarnya setiap perusahaan yang memasarkan produknya lewat digital marketing yang berbasis web atau aplikasi harus wajib memiliki sertifikat, namanya adalah PSE, Penyelenggara Sistem Elektronik. Ini yang kemarin diributkan karena apa? Seperti yang besar-besar marketplace yang selama ini Bapak Ibu check out terus itu belanja, itu ternyata nggak ada sertifikat PSE-nya. Nah, 2 hari lalu saya lihat sudah diurus, jadi baru ada 2 hari. Kita Bapak Ibu dari tahun kemarin, next. Nah, sertifikat PSE-nya juga sudah ada Bapak Ibu. Ngalahin perusahaan-perusahaan yang raksasa. Sertifikat PSE-nya sudah ada dari Kominfo, mau.co.id, Bapak Ibu bisa lihat di situ. Ini juga merupakan keseriusan kita dari awal, sudah kita urus. Jadi bukan nunggu regulasi di oya-oya besok tanggal 20, kalau tidak diurus hati-hati, website bisa disuspend. Jadi Bapak Ibu sekarang kalau lihat perusahaan-perusahaan, nah ini untuk apa juga? Fungsinya buat mengcounter terhadap bisnis-bisnis yang tidak benar dari pihak Kominfo. Jadi hati-hati, kalau tidak ada sertifikasi PSE-nya, setelah tanggal 20, websitenya pasti akan di-ban, disuspend, tidak bisa diakses. Kita semua sudah ada lengkap, termasuk kita tergabung dalam asosiasi juga, Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia, AP2LI. Jadi sertifikat legalitas semua sudah lengkap. Ibarat mobil ini Ferrari, Bapak Ibu, tinggal digas. Yang ngerem biar kami, Bapak Ibu. Jadi tinggal digas saja. Semua legalitas sudah nyaman. Nah, kalau seperti itu, makanya daripada diri cerita 1 tahun member sudah hampir 24.000 lebih, Bapak Ibu. Luar biasa. Aplaus dulu dong buat Motan. Ini kebanggaan Jakarta loh, Bapak Ibu. Makanya saya kemarin ketemu minggu kemarin dengan Pak Daliri, dengan Pak Henry, dengan Mas Dimas. Saya bilang, ini nggak lucu, kantor di Yogyakarta, Bapak Ibu. Tapi apa? Leader dari Jogjanya nggak ada. Nanti besok di-impact dari Lampung, dari Medan, dari Aceh, dari Kalimantan, dari Makassar, dari Bali, dari Lombok. Penyerahan dapat reward mobil, reward motor, reward emas. Dari Jogja cuma tepuk tangan doang, Bapak Ibu. Kan ironis, Bapak Ibu, kantor di Yogyakarta tapi tidak ada orang Jogja. Makanya saya kemarin bilang,
komitmen. Dengan Mautara masih ada waktu 4 bulan. Rata-rata teman-teman 2-3 bulan sudah luar biasa kok. Mau punya income 1-2 juta, mau dapat reward mobil gampang kok. Karena di sini bisnisnya gampang kok. Nanti akan saya cerita. Masuk di sesi marketing plan. Tinggal orangnya mau apa tidak. Perusahaan sudah membuktikan. Karena apa, rata-rata Bapak Ibu tipikal. Di sini saya lihat adalah tipikalnya follower. Oh, lihat dulu bener. Oh, perusahaannya benar, baru saya ikut. Sekarang Bapak Ibu sudah ada bukti, tinggal jalan. Itu. Oke, next. Nah, ini yang lagi dipermasalahin nih 2 hari lalu. Yang ada belakangnya glow. Mungkin Bapak Ibu kalau buka media sosial 2 hari ini Bapak Ibu, wah ini lagi dibahas. Mereka kena tuntutan 39 miliar. Karena apa? Karena posisinya merek itu sekarang harus dipatenkan Bapak Ibu. Jadi jangan pernah berbicara jangka panjang. Kalau hal-hal yang terkecil, saya berani jamin dari 400-an lebih perusahaan yang sudah punya CUPL-nya sekalipun, baru beberapa perusahaan mungkin kalau kita lihat yang sudah mematenkan produknya. Kami di Mautara dari awal running, kalau Bapak Ibu lihat di situ Bapak Ibu, sudah perusahaan running tadi saya cerita bulan apa? Bulan Juni. Dari bulan Maret kita sudah patenkan 2021 Bapak Ibu. Karena sebelum running kita sudah punya visi jangka panjang buat ke depannya. Untuk apa? Mematenkan produk. Karena bahaya sekali sekarang ketika produknya booming, produknya luar biasa terjual di Indonesia, tapi yang jadi problem adalah ada yang klaim. Ini sama aja kita bantu orang buat nge-branding perusahaannya atau produknya, tiba-tiba diambil alih sama mereka. Ini kan buat saya adalah satu bisnis yang konyol Bapak Ibu. Nah sekarang dengan posisi seperti itu, bukan hanya tuntutan yang mereka harus bayarkan. Yang kedua adalah yang mereka harus lakukan adalah mereka tidak akan bisa pakai merek itu. Padahal kalau kita tahu di produksi, Bapak Ibu punya omset 1 bulan misal 100 miliar. Gak bisa Bapak Ibu punya packaging juga hari itu, bulan itu punya stok packaging 100M. Gak bisa, minimal 3 kali lipat. Itu rumusnya kalau perusahaan yang benar. Di kami soalnya rumusnya 1/3. Jadi kalau bulan ini omset 10M, saya harus siapin packaging buat produksi termasuk bahan baku 30 miliar. Itu rumusnya Bapak Ibu, kalau perusahaan yang benar. Nah, kalau mereka hak paten mereknya tiba-tiba seperti yang terjadi kasus yang 2 hari ini heboh, itu packaging segitu banyaknya mau dibuat apa Bapak Ibu? Berapa besar kerugiannya? Bukan hanya nominal yang harus dibayarkan, tapi packagingnya, kotaknya, kardusnya, pot krimnya mungkin itu nggak bisa dipakai semua Bapak Ibu. Nah itu hati-hati sekali Bapak Ibu. Jadi kita di sini semua merek sudah kita patenkan dan sudah keluar trademarknya sampai 2030, 10 tahun biasanya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, itu jangka panjang kita. Semua merek sudah ada dipatenkan, baik itu Bigo, Trixie, Masio, semua sudah ada patennya Bapak Ibu. Ini luar biasanya. Oke, next. Nah, tadi kalau saya cerita, unsur yang pertama adalah unsur perusahaan nih Bapak Ibu. Perusahaan, tadi saya sudah cerita, legalitasnya sudah luar biasa. CUPL ada, sertifikat PSE, penyelenggara sistem elektronik dari Kominfo ada. Merek, sudah ada TM-nya Bapak Ibu. Sudah siapa lagi? Jadi ibarat kata kompetitor mau ngendus-ngendus Mautara, nyari celah, udah gak ada celah Bapak Ibu. Karena apa? Legalitasnya sudah ada semua. Kita ngomong. Oke, nah berbicara perusahaan, yang kedua adalah faktornya adalah faktor produk. Tadi saya sudah cerita di awal, produknya seperti apa? Produk harus produk marketable. Kecap selalu nomor 1 saya bilang di setiap perusahaan manapun. Tapi buat kami adalah produk harus produk marketable. Kenapa harus produk marketable? Produk harus bisa diterima oleh pasar. Kalau produk tidak bisa diterima oleh pasar, ya jadi masalah. Butuh edukasi, butuh knowledge baru. Itu yang harus posisinya kita pahami Bapak Ibu. Oke, next produk yang pertama kita adalah kopi Libigo Bapak Ibu. Nah, apa bedanya dengan libido? Nah, jadi kalau di Haki, di BPOM tidak boleh yang namanya langsung klaim.
gitu nggak boleh Bapak Ibu. Kopi libido nggak boleh karena artinya sama. Jadi kita plesetin jadi kopi libido seperti itu. Nah, kopi ini Bapak Ibu 40% adalah red ginseng Korea. Jadi buat stamina. Nah kemarin beberapa teman-teman sudah pada nyobain. Nah di sini nanti ada Mas Dimas. Nah yang bingung Mas Dimas istrinya lebih nggak ada dari kemarin itu. Saya bingung pelampiasannya kemana. Nah, itu yang belum kita tanyain kemarin soalnya. Nah kopi ini Bapak Ibu, dengan berbicara minuman serbuk, Bapak Ibu, minuman serbuk, BP POM-nya sudah TR. Nah ini pengetahuan nih, edukasi nih Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat kompetitor kita, rata-rata minuman serbuk BP POM-nya hanya MD atau kalau dari impor dari luar ML, minuman luar negeri. Bedanya apa? Kalau MD hanya minuman, Bapak Ibu tidak boleh just klaim, tidak boleh klaim mengobati, menyembuhkan, tidak boleh karena minuman. Seperti apa? Minuman jeruk, minuman kopi yang Iwan Fals tawarkan, atau minuman coklat, hanya minuman Bapak Ibu. Tapi kalau TR itu obat herbal. Kalau TR rata-rata 9 sampai 12 bulan uji klinis baru BP POM-nya keluar. Tapi kalau MD rata-rata 2 bulan maksimal 3 bulan sudah keluar Bapak Ibu karena hanya minuman kategorinya. Makanya beberapa perusahaan banyak yang menuliskan di websitenya dilarang overclaim. Karena apa? BP POM-nya hanya MD. Ini BP POM-nya sudah TR. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, lihat dari packaging. Sasetannya sudah printing. Kalau yang lain apa rata-rata aluminium. Mentok lagi apa? Di stikerin. Kok bisa seperti itu? Iya. Kalau printing Bapak Ibu, kita harus modal. Kita harus minimal investasi buat roll saset saja. 50 roll itu nominalnya hampir 1 Avanza. Untuk satu produk. Kalau Bapak Ibu punya 2-3 produk ya kalikan saja. Artinya apa? Perusahaan buat apa? Jangka panjang kalau kita pikir. Kenapa kok tidak sasetannya polos aja? Atau sasetannya di stiker nih? Kita langsung printing karena apa? Ya tadi Bapak Ibu, kita mau untuk jangka panjang. Oke? Nah kandungannya itu Bapak Ibu, kandungannya 40% red ginseng, ada krimat, ada ginkgo biloba, ada biji kopi pilihan. Jadi kalau diminum itu hangatnya itu dari ginsengnya Bapak Ibu. Nah pertanyaannya adalah, Mas ini kopi stamina boleh nggak diminum oleh wanita? Pertanyaannya. Nah kita banyak sekali testimoni ibu-ibu umur 40 tahun ke atas. Itu biasanya di atas 40 tahun ke atas, apalagi 50 tahun ke atas, ada masalah persendian. Untuk sholat agak sakit, naik tangga agak sakit. Nah, beberapa kali minum hanya dengan beberapa saset, kondisi yang tadi saya sebutkan itu bisa teratasi Bapak Ibu. Nah, jadi buat wanita tidak ada masalah. Nah, buat pria pun kalau tidak digunakan untuk hal yang sifatnya berhubungan, dia larinya akan ke stamina. Hebatnya kopi ini. Jadi kalau Bapak Ibu tidak bergunakan untuk berhubungan bagi yang pria, dia larinya ke stamina. Sampai pagi pun tidak akan capek. Tapi kalau digunakan untuk berhubungan, ya bisa berbicara tadi Bapak Ibu durasi dan lain sebagainya. Nah itu loh kehebatan dari kopi libido. Next. Ini beberapa testimoni kita Bapak Ibu. Dan testimoni kita ini semua ada di Telegram. Jadi Bapak Ibu bisa dapatkan di Telegram kita Bapak Ibu di Mautara Internasional. Di situ media konten semua sudah kita siapkan. Nah luar biasanya perusahaan yang siap dan tidak siap adalah dari segi digital marketingnya. Video, gambar, testimoni kita semua sudah siapkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal download aja sekarang, share aja tinggal. Nah itu yang membedakan. Oke, next. Yang kedua adalah MT Herbal Tea Bapak Ibu. Jadi ini adalah teh herbal Bapak Ibu, tapi tidak ada daun tehnya. Terdiri dari manggis, kelor, dan sirsak Bapak Ibu. Nah, kenapa kita buat seperti teh? Karena habit atau passionnya orang Indonesia senang sekali ngeteh. Nah, fungsinya buat apa? Fungsinya penyakit-penyakit seperti kolesterol, asam urat, diabetes, kanker. Itu testimoni banyak sekali Bapak Ibu. Yang paling gampang deh, yang setiap rumah pasti ada. Saya sebutin tadi kayak kolesterol, asam urat, diabetes, darah tinggi. Itu pasti setiap rumah sekarang di Indonesia itu pasti ada.
Artinya apa Bapak Ibu? Artinya marketnya ini gede banget ini. Nah, cukup minumkan dengan MT Herbal Tea, misal orang darah tinggi, minumkan setengah jam, tensi lagi Bapak Ibu, pasti turun. Orang darah tinggi, orang asam urat, paling gampang pakai tes yang kayak di apotek tuh, hanya 5.000, 10.000. Coba minumkan setengah jam sampai 1 jam, cek lagi bagaimana dengan gula darahnya atau asam uratnya. Nah, itu testimoni banyak sekali Bapak Ibu. Next. Nah, ini beberapa testimoni. Nanti testimoni Bapak Ibu bisa dapatin di media sosial kita. Sudah lengkap semua. Jadi Bapak Ibu tidak khawatir, tidak usah bingung mencarinya, karena memang produk ini sudah luar biasa. Next. Nah, yang ketiga adalah produk Trixie Bapak Ibu. Trixie ini adalah minuman kolagen peptide 3 in 1. Bedanya apa dengan peptide yang lain Bapak Ibu, yang lagi in? Yang membedakan adalah Trixie ini Bapak Ibu, dia adalah 3 in 1. Kenapa apa 3 in 1? Jadi bukan hanya buat kesehatan, juga buat kecantikan plus imunitas. Nah, di luar sana di kompetitor hanya kolagen peptide dan L-glutathione. Di sini ada daun mimba, ada astaxanthin, ada manggis. Astaxanthin sendiri merupakan antioksidan tertinggi di muka bumi ini Bapak Ibu. Jadi antioksidannya gede sekali. Plus ada lagi juga kolagen merin. Jadi gak aneh kalau minum Trixie hanya dalam waktu 2-3 hari kulitnya halus. Karena apa? Double kolagennya Bapak Ibu. Buat imunitas kemarin pas COVID luar biasa sekali. Kita testimoni 1 kali 24 jam rekor Bapak Ibu. Hari ini negatif, hari ini positif, besok negatif Bapak Ibu. Termasuk saya. Karena kemarin keliling-keliling terus, kena juga akhirnya Bapak Ibu. Itu yang membedakan. Next. Nah, BPOM-nya juga di sini adalah TR Bapak Ibu. Nah, kita dapat penghargaan kemarin Trixie Best Innovation Product 2022. Jadi Trixie ini sudah dapat penghargaan Bapak Ibu, PT Motara Internasional kemarin di Surabaya, sekitar bulan Januari kemarin Bapak Ibu, sebagai Best Innovation Product 2022. Karena apa? Mereka menganggap biasanya produk kecantikan hanya kecantikan, kesehatan, imunitas. Ini 3 in 1 semua di sini Bapak Ibu. Oke, next. Nah, ini beberapa testimoni dari asam urat, flek hitam untuk ibu-ibu. Oke, next. Nah, produk yang best seller di kita adalah produk keempat, krim Masio 8, krim nutrisi. Jadi krim ini bukan krim kecantikan, tapi krim nutrisi. Kalau krim nutrisi berarti bisa untuk kesehatan, bisa untuk kecantikan. Uniknya, krim ini cukup dioleskan saja Bapak Ibu di titik-titik akupuntur atau titik-titik meridian. Di antaranya adalah di sebelah sini Bapak Ibu, di tangan, di leher Bapak Ibu, dan di tengkuk belakang sampai tulang ekor. Itu titik wajibnya. Plus TKP, tempat kejadian penyakit. Misal orang stroke-nya sebelah kanan, ya dioleskan saja di titik akupuntur di titik sebelah kanan. Misal diabetes, ya dioleskan saja di samping titik wajib tadi yang 3 di bagian dekat pankreasnya Bapak Ibu. Jadi cukup dioles saja. Nah, kita testimoni luar biasa banyak sekali tentang krim ini. Nah, pertanyaannya, ini krim ini kayaknya kompetitor sudah ada dari Malaysia. Nah, bedanya adalah Bapak Ibu, dengan luar biasanya krim ini Bapak Ibu, harganya setengahnya mereka. Jadi banyak konsumen atau member atau leader dari company sebelah pindah ke sini Bapak Ibu. Karena apa? Kualitasnya bisa dibilang luar biasa, tapi harganya hanya setengahnya Bapak Ibu. Karena krim ini cukup unik. Nah, buat yang kecantikan gimana nih Mas? Yang buat kecantikan adalah cukup misal demoin gampang, paling gampang kantong mata. Dioles saja, kurang lebih 30 detik sampai 1 menit kantong matanya hilang. Atau yang lebih ekstrim, oles setengah. Setengah dioles, setengahnya tidak. Nanti yang setengah pasti naik yang dioles. Yang tidak gimana? Suruh beli dulu Bapak Ibu, baru dioles. Kalau enggak nanti biar merah setengah. Itu caranya Bapak Ibu. Oke, jadi krim ini luar biasa. Kita testimoni banyak sekali. Next, nah ini jadi cukup dioles di 3 titik wajib. Jadi di nadi, di leher, di tengkuk, plus TKP, tempat kejadian penyakit. Next. Nah ini kanker Bapak Ibu, jadi kombinasi teh dengan krim
Kanker payudara stadium 4 hanya kurang lebih dalam waktu 2 bulan normal Bapak Ibu. Jadi sebelum ketemu sudah mau di amputasi dan dokter hanya vonis kurang dari 6 bulan pasien ini atau ibu ini meninggal Bapak Ibu. Jadi atas izin Tuhan juga kurang lebih 2 bulan dites lagi sel kankernya normal Bapak Ibu. Nah ini juga ada skolosis tulang belakang yang membengkok, hanya diterapi beberapa kali tulang belakangnya sudah normal kembali. Dan ini merupakan memang produk bestseller di Motara Bapak Ibu. Jadi kurang lebih hampir 24.000, mungkin kalau bisa kita lihat setengahnya ya dari krim Masio 8. Nah ini produk base kita. Karena mereka kok bisa seperti ini dari Tebas sampai Stroke sudah 2 tahun Kalimantan. Nah kenapa di Pontianak cukup lumayan kencang, jadi banyak testimoni-testimoni yang luar biasa. Jadi orang yang sudah stroke 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dioles baru sekali, 2 kali langsung bisa jalan. Nah itu luar biasanya krim nutrisi Masio 8. Oke, next. Nah yang produk keempat adalah Masio 8 Glutasop AHA dan BHA Bapak Ibu. Ini adalah sabun kecantikan. Buat badan boleh nggak? Boleh, biar cepat habis. Nah bedanya apa? AHA BHA konsep sabunnya. Jadi sabun kebanyakan di Indonesia hanya sabun buah, sabun kolagen, sabun arang. Nah kita bedanya adalah sabun AHA BHA. Jadi kalau Bapak Ibu familiar dengan AHA BHA, biasanya AHA BHA ini adanya di apa? Di minuman, biasanya di susu anak kecil. AHA dan BHA merupakan sel pertumbuhan, bla bla bla. Jadi sel AHA BHA ini merupakan salah satu sel pertumbuhan teknologi dari Korea dan Eropa yang diadopsi unit Bapak Ibu di dalam sabun. Makanya orang pakai sabun ini baru sekali nih Bapak Ibu pakai sabun ini itu sudah kinclong. Nanti bisa dibuktikan, bisa dibuka Bapak Ibu, di situ ada tempat untuk cuci wastafel atau apa, dicoba antara sudah sebelum pakai dan sudah pakai. Jadi baru sekali saja udah kelihatan cerah kinclong Bapak Ibu. Karena apa? Ya tadi, karena di situ ada kandungan kolagen, protein, stem cell apel plus AHA BHA yang selama ini sel pertumbuhan ini adanya di minuman. Kita coba terapkan di sabun Bapak Ibu. Dan harganya dibandingin kompetitor yang hanya sabun kolagen, sabun buah dan lain sebagainya lebih murah Bapak Ibu. Nah itu yang luar biasanya Bapak Ibu kitanya. Oke, produk kita yang keempat, yang kelima. Nah ini baru 1 kali pemakaian nih Bapak Ibu. Bisa dilihat dibandingin Bapak Ibu 1 kali pemakaian. Next. Nah satu lagi sebenarnya nggak masuk slide, lupa disantumkan. Ini adalah gelang kesehatan. Tadi kaitannya sama lifestyle. Jadi gelang, kalung, plus liontin jadi satu. Fungsinya buat apa? Gelang kesehatan pada umumnya. Bapak Ibu mungkin sudah kenal gelang-gelang kesehatan. Fungsinya apa? Melancarkan peredaran darah dalam tubuh. Kalau darah lancar, sirkulasi darah lancar, pasti asupan oksigen, nutrisi itu bagus ke dalam tubuh. Nah, testimoni juga banyak sekali untuk gelang kesehatan. Jadi saya tidak akan secara detail Bapak Ibu. Bedanya apa? Harganya dibandingin kompetitor setengahnya Bapak Ibu. Untuk gelang kesehatan atau kalung kesehatan. Jadi satu set gelang, kalung, sama liontin. Jadi ada 2 merek, ada 2 bentuk. Yang pertama adalah Lavaz bagi yang muslim, satu lagi adalah Pura Gold Bapak Ibu. Nah pilihannya cuma itu untuk gelang, kalung kesehatan. Nah tadi saya bilang produk-produk kita adalah produk-produk marketable. Jadi kalau kita berbicara produk